semuanya, jumpa lagi dengan Dewi di channel Widipa Nandana. Nah, kali ini Dewi, para konco semua ya, akan membahas atau belajar bareng-bareng dengan materi sel. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like yo, dan share juga subscribe video ini supaya video ini semakin berkembang. Oke, lanjut. Nah, sel itu apa sih? Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh. Sel ini dapat memperbanyak diri ya. Jadi sel itu bisa berkembang atau berkembang biak gitu. Tubuh manusia mengandung sekitar 100 triliun sel. Jadi tubuhnya manusia ini mengandung 100 triliun sel. Banyak sekali ya. Dan berbagai tipe sel ini memiliki fitur yang membedakan satu tipe dari yang lain dan secara khusus disesuaikan untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Terus ada juga sel otot khusus untuk fungsi kontraksi. Jadi kalau sel otot fungsinya kontraksi, kalau sel darah merah ini ngangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ya, ke jaringan-jaringan tertentu. Terus di sini ada sebuah sel yang khas seperti yang terlihat oleh mikroskop cahaya. Apa? Sel terdiri dari 3 komponen dasar. Jadi sel ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ini adalah membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Apa itu membran sel, apa itu sitoplasma, apa itu nukleus? Mari kita bahas. Nah, ini adalah sel dan bagian-bagiannya. Ini ada berbagai macam ya, ada nukleus, ada kromatin, ada ribosom, ada silia. Silia itu untuk alatnya gerak juga, flagella itu juga. Terus di situ ada mitokondria, mikrotubulis, peroksisom, endoplasma, lisosom, dan lain-lain. Nah, ini ya, membran sel. Membran sel itu apa sih? Nah, membran sel itu adalah sel yang mengelilingi sel dan mengatur apa yang masuk dan keluar. Jadi, membran sel itu adalah yang mengelilingi sel dan menjaga. Ini sel kita itu dikelilingi oleh membran sel, membran plasma pada bagian terluar. Terus membran sel ini untuk apa sih? Untuk memisahkan bagian dalam dan bagian luar. Jadi kalau bagian dalam itu apa? Bagian dalam itu sitoplasma ya. Integritas membran sel adalah sangat penting untuk kehidupan sel. Membran sel adalah suatu bilayer atau fosfolipid yang disebut sebagai permeable atau permeable selektif karena dia melewatkan molekul-molekul tertentu untuk masuk ke sel tetapi tidak untuk yang lainnya. Molekul fosfolipid ini memiliki bagian kepala yang bersifat polar dan yang bersifat non-polar. Jadi kalau kepalanya itu bersifat polar, kalau ekornya itu bersifat non-polar. Polar itu apa? Polar itu larut dalam air ya, cairan gitu. Protein yang ada pada membran sel ini memainkan penting untuk lewatnya suatu senyawa masuk ke sel. Jadi protein ini penting ya untuk selnya karena dia itu untuk lewatnya senyawa. Jadi senyawa yang masuk ke sel itu lewat protein. Ini membran sel ini kayak gini ya, terdiri dari berbagai macam, ada protein. Terus di sini ada area polar sama area non polar ya. Kalau area polarnya itu di bagian atas sama di bagian bawah. Terus kalau yang di tengah-tengah kayak pagar itu, jaringan pagar itu area non polarnya. Terus di sini juga ada susunan dari protein, terus rantai karbohidrat,
ada juga glikoprotein dan glikolipid ya. Terus permukaan membran eksternal, fosfolipid, bilayer, permukaan membran internal. Kolesterol di ininya. Ini sudah masuk ya, ada yang membran sel terus masuk ke sitoplasma. Sitoplasma itu ada kolesterol itu ada di ini di membran sel. Sitokleton. Oke. Sitoplasma itu bagian dari sel antara nukleus dan membran plasma. Jadi antara nukleus sama membran plasma itu ada sitoplasma. Jadi ini di sini kan membran sel. Ini di bagian dalamnya itu sitoplasma. Terus di bagiannya itu ada nukleus. Di bagian dalamnya ada nukleus. Oke. Matriks dari sitoplasma itu medium semi cair, mengandung air dan berbagai tipe molekul yang terlarut dalam medium. Sitoplasma ini mengandung berbagai organel. Tipenya organel ini mempunyai fungsi yang spesifik, jadi ada fungsi yang berbeda-beda di setiap organelnya. Nukleus ini struktur utama. Jadi strukturnya utama dalam sel manusia. Dan nukleus ini itu fungsinya itu untuk menyimpan informasi genetik ya, menemukan karakteristik dari sel tubuh dan fungsi metabolik. Dan komposisi kimia yang unik dari setiap DNA seseorang adalah dasar untuk sidik jari DNA. Semua sel punya paling sedikit satu nukleus. Jadi nukleus itu sangat penting ya, karena dia itu untuk menentukan karakteristiknya manusia atau makhluk hidup. Sel lainnya seperti sel otot, rangka mempunyai nukleus lebih dari satu. Nukleus memiliki ukuran yang relatif besar. Body berbentuk bulat. Jadi nukleus ini berbentuk bulat, umumnya terletak dekat dengan pusat sel. Nukleus mengandung material genetik dari sel. Dia ditutupi oleh lapisan ganda membran nukleat yang memisahkan sitoplasma dari nukleoplasma, bagian cairan yang ada dalam nukleus. Nukleolus ya, berada di dalam nukleus. Jadi di nukleus ada yang namanya nukleolus. Terus fungsinya nukleolus ini apa? Fungsinya nukleolus ini menyalin DNA menjadi RNA ribosom dan merangkit rRNA penting karena rRNA membuat ribosom yang bertanggung jawab untuk sintetis protein dalam sel. Jadi kita tahu ya, kalau kemarin kan kita belajar yang namanya mikrobiologi. Nah, di mikrobiologi itu ada yang namanya virus DNA dan virus RNA. Kalau virus DNA itu sebagai dosen, kalau virus RNA itu sebagai mahasiswa. Jadi kalau dosen menyampaikan materi genetik ke RNA, jadi nanti RNA keluar untuk menyalin informasinya, itu namanya mRNA atau message RNA. Ya, message itu pesan. Jadi dia itu membawa pesan kemana yang nanti akan ditransfer ke RNA. Jadi ada yang namanya tRNA. Nah, tRNA itu adalah transfer RNA. Atau RNA itu apa? RNA itu ribonucleic acid. Kalau DNA itu apa? Diplonukleot acid ya, sama-sama asid di asam nukleat ya, sama-sama asam nukleat. Jadi setelah ditransfer, dia akan masuk ke yang namanya sitoplasma. Jadi ada masuk ke sitoplasma, setelah itu menuju ke ribosom. Nah, di ribosom ini, jadi ini yang namanya rRNA atau ribosom RNA. Dia untuk menyampaikan atau sudah menyampaikan atau mencetak ya. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk sintesis protein. Jadi dalam selnya nanti dia akan keluar ke sitoplasma ya.
Nanti dia akan keluar sitoplasma membentuk protein baru. Gitu. Terus organel sitoplasma. Organel sitoplasma itu adalah organel kecil yang ada dalam sitoplasma sel. Jadi setiap tipe organel punya struktur dan peranan yang spesifik dalam fungsi sel. Dan sudah sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Kalau video ini bermanfaat, nanti kita akan bahas di part yang kedua tentang mitokondria. Oke? See you. Bye-bye.